Baik, kita lanjutkan tutorialnya. Dalam video kali ini yaitu membuat multibahasa. Langsung aja di sini buka teks editor dan terminal. Pertama itu kita buat dulu untuk middleware-nya dengan cara memasukkan perintah php artisan make middleware spasi namanya yaitu localization ya. Kemudian enter. Berhasil dibuatkan untuk middleware-nya. Di folder middleware ini cari yang baru dibuat yaitu localization ini. Sekarang di bagian metode handle-nya kita perbaiki atau maksudnya di ini ya, diperbarui ya. Caranya itu di sini ada pengecekan dari bahasa atau ini ya. Lebih jelasnya kita buka dulu di config app.php. Nah, di sini ada ya, si lokalnya itu masih ini ya, English ya. Jadi masih bahasa Inggris secara defaultnya. Jadi di sini dicek di middleware localization ini. Ambil dari season. Kemudian jika ada hash ya, pengecekan lokale. Kalau ada si value dari lokalnya ada, maka di sini kita setting backslash dulu app, lalu sini tulis app, ketik dua kali, set lokalnya. Nah, ini set lokal diambil dari season yang ini, get ya, ini get. Kalau hash ini untuk pengecekan ya, apakah dalam season ini ada key lokal. Kalau ada maka diambil si value-nya. Nah, ini segini. Sekarang kita panggil si middleware ini di kernelnya, ada di app. Ini ya, masih di folder http dan di sini juga ada nama file itu kernel.php. Kemudian di sini kita panggil di middle group ini ya, grup bagian webnya, yaitu backslash app backslash kemudian ke http, masuk juga ke folder middleware-nya. Lalu sekarang panggil ya si middleware yang baru dibuat yaitu localization ini. Titik 2 kelas. Koma ya, bukan titik. Lalu save, sekarang sudah dipanggil. Kemudian untuk mengeceknya, ini masih belum berfungsi di navbar. Kita tampilkan bahasa yang digunakan. Masuk ke resource, view, ke layout, underscore dashboard, lalu ke navbar. Cari di, nah ini ya, untuk lokasinya. Atau untuk lebih jelas, keterangan aja di sini kasih show English. Nah, sekarang kita cek caranya itu. Di sini tinggal panggil aja app, helper app, lalu save. Sekarang kita cek. Oke, kelihatan ya di sini ada tulisannya English ya. Ini N ini menyimbolkan bahasa Inggris.
Contoh misalkan kita ganti bahasa defaultnya di config ya, di config lalu app.php bagian lokal ini baris 3 maksudnya 83 ganti menjadi ID misalkan ya, ID ini untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita coba lagi, dan sekarang sudah berubah ya. Oke, berarti sudah berhasil sini. Kita kembalikan lagi ke awal, ke awalnya bahasa Inggris. Di navbarnya sekarang di bagian menu navbarnya kita tampilkan itu kalau bahasa Indonesia maka tampilkan benda ini ya, simbol maksudnya si icon bendera bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris maka tampilkan bendera bahasa Inggris. Contoh di sini sudah ada ya, sekarang tinggal pakai aja menggunakan if else ya. If, atau lebih cocok menggunakan switch ya. Nah ini pertama itu kalau si lokal itu ID maka tampilkan icon dari flag Indonesia ya, bendera Indonesia, yaitu ini. Pindahkan ke sini. Kemudian kalau si value-nya itu English ya, itu E dan N, maka di sini sudah ada ya, tinggal copy aja lalu paste di sini. Sekarang ini hapus yang atas ya, yang menggunakan if tidak digunakan, lalu baris 14 juga hapus. Sekarang save, kita coba lagi, dan sekarang sudah berubah ya berdasarkan kode dari bahasanya. Contoh di sini mengambil ini ya, bendera Inggris ya. Nah sekarang bagaimana caranya tuh mengganti bahasanya? Ini belum berfungsi. Sekarang kita perbaiki lagi. Pertama saya buat dulu controller baru ya. Untuk tugasnya itu mengganti bahasa. Masuk aja perintah di terminal php artisan make controller spasi, namanya itu untuk di sini misalkan langsung aja ya, namanya itu localization controller, lalu enter, dan sekarang berhasil dibuatkan. Oh ya, sebelumnya di sini ada ini ya, ada yang terlewat ya, karena tugasnya itu cuma satu si controller ini, jadi di sini kita gunakan flag invoke ya. Kita hapus lagi, yang ini tidak jadi. Sekarang kita buat lagi, tinggal tambahkan aja sini, spasi dulu lalu strip 2 kali, tuliskan perintah atau flagnya tuh invocable ya. Di sini typo ya, invocable. Nah ini, jadi tugasnya tuh cuma satu ya si controller ini, yaitu mengganti bahasa. Sekarang tinggal enter aja, berhasil dibuatkan. Bisa dicek di app http controller, lalu di sini ada file baru namanya itu localization controller ini. Nah sekarang ada metode itu namanya itu invoke ini ya. Sekarang kita tambahkan kodenya di dalam metode invoke ini. Pertama ganti dulu si parameternya,
dengan nama parameter baru yaitu language. Defaultnya itu bahasa Inggris ya, yaitu N, E dan N. Kemudian di sini kita ganti si bahasanya itu menggunakan helper request. Kemudian kita simpan si value dari parameter language-nya itu di season ya, yaitu menggunakan metode put. Key-nya itu yaitu harus sama ya, yang ada di middleware locale ya, dan masukkan variabel atau parameter language ini. Nah, ini untuk menyimpan atau setting bahasanya. Yang terakhir yaitu kita return atau langsung aja redirect ya, redirect back ya. Jadi setelah mengganti bahasa atau setting bahasanya, langsung redirect ke halaman sebelumnya. Untuk Signalscape ini yang baris 5 ya, tidak digunakan, ya dihapus. Dan sekarang di bagian route-nya kita ini ya, hubungkan ya menuju ke controller ini. Saya perkecil dulu, lalu ke route, ke web.php. Di sini saya simpan di atas saja. Lalu tambahkan route baru, get si URL-nya, URI-nya. Slash lagi yaitu slash, di sini masukkan parameter yaitu di sini di controllernya itu nama parameter itu language ya. Lalu target controllernya itu saya ambil yang ini, tinggal ganti nama controllernya menjadi local region controller ini. Kemudian sini di akhirnya tuh atau di ujungnya kita kasih nama si root-nya, name, localization dot switch ya. Jangan lupa titik koma di sini, lalu save, atau ke bawah kan ya supaya tidak panjang nih. Nah ini root-nya, lalu ini controllernya. Sekarang kita gunakan di navbar, yaitu ini ya, si link navbarnya ini jadi bahasa ke-1, kedua dan seterusnya. Dalam kasus ini yaitu cuma 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Pertama di sini misalkan untuk Indonesia, ini Inggris. Target harapnya ke route yaitu localization dot switch dengan parameter language-nya yaitu in ID ya. Saya duplikat aja biar cepat, tinggal ganti ini menjadi E dan N English, ini ganti menjadi English. Kita save. Sekarang kita coba.
Di sini ada masalah ya, hasilnya tuh katanya fungsi tidak ada. Pas klik ini linknya, berarti di rootnya kita cek. Oh iya, di sini tidak perlu menggunakan array ya, karena target metodenya tidak ada. Jadi langsung ini masukkan aja si kontrolernya, nanti juga akan ini ya, memanggil si metode invoke ini. Kita coba lagi di awal, masih bahasa Inggris, sekarang ke Indonesia, dan sekarang sudah berubah ya si icon bahasanya. Atau misalkan di samping dari ikonnya itu kita tambahkan keterangan ya, keterangan dari kode bahasanya di bawah Swiss. Nah sekarang muncul ya kode dari bahasanya. Supaya menjadi kapital kita gunakan namanya itu atau fungsi str to upper ya. Kecil semuanya, str to upper. Lalu masukkan sini si kode bahasanya. Oke, sekarang sudah kapital ya. Ini masih Indonesia, sekarang kita ganti ke bahasa Inggris. Dan sekarang sudah berubah ya. Atau kita tambahkan di sini dari si tag ini kita ini ya, translate juga. Pertama itu di folder resource ada folder lang ini, tulisannya lang ya, atau language. Secara default udah ada folder English ya, atau IN ini. Sekarang buat folder baru namanya itu ID. Lalu di folder English atau IN ini buat file baru namanya itu misalkan dashboard ya, dashboard.php. Atau sini supaya lebih global ya, namanya itu localization aja. .php. Kita buat tag PHP-nya akan mereturn sebuah array. Yang pertama itu kode dari bahasanya ID, pertama ID ya, masukkan Indonesian ya, kemudian E dan N ya, untuk bahasa Inggris. Jangan lupa titik koma. Di sini kasih keterangan language. English supaya ini ya, supaya tidak bingung. Sekarang tinggal copy aja si file location ini ke folder ID, yaitu untuk bahasa Indonesianya. Tinggal ganti keterangan dari komentarnya menjadi Indonesia. Menjadi
Indonesia. Lalu untuk bahasa Inggrisnya menjadi Inggris. Lalu save dari dua file location ini yang ada di folder ID dan English, yaitu E dan N. Sekarang kita gunakan di navbar. Nah, ini kita ganti menggunakan ini ya, helper dari trans. Masukkan parameternya itu, yaitu pertama itu nama filenya, kemudian kedua dan seterusnya yaitu key ya, key dari array-nya. Ini untuk ID, bukan untuk bahasa Inggris. Jadi nantinya itu akan mengambil value dari ini ya, key ID ini. Kalau untuk bahasa Inggris berarti ngambil yang ini ya, yang keduanya. Lalu save. Sebelumnya di sini cek dulu ya, apakah tertukar. Tidak ya, tidak tertukar. Ini untuk ganti bahasa Indonesia, ini untuk bahasa Inggris. Atau lebih jelasnya kita jalankan aja di browser ya. Refresh dulu, lalu kita ganti Indonesia. Oke, sekarang ininya. Oke, di sini ada yang kebalik ya. Kita cek lagi di sini, English Indonesia. Atau dari bahasanya. Oh iya benar ya. Tertukar ya. Harusnya ini bahasa Indonesia. Kemudian yang di folder Inggrisnya harusnya bahasa Inggris, yaitu ini. Ini kita tukar ya. Oke, sekarang udah berubah ya. Udah sesuai. Benar ya. Sekarang udah sesuai. Kemudian sini ada typo ya. Indonesia. Nah ini. Salah penulisan tadi. Maaf. Sekarang kita coba. Ini masih bahasa Inggris. Sekarang kita ganti ke Indonesia. Oke, berubah ya. Indonesia, Inggris. Kalau ganti ke bahasa Inggris, Indonesian, English. Oke, sekarang sudah berfungsi dengan baik untuk mengganti bahasanya. Atau lebih jelas, kasih aja di sini dalam kurung ya. ID dalam kurung ini English. Lakukan hal yang sama di folder yang di ID-nya. Oke, sekarang ada keterangan dari kode bahasanya. Indonesia yaitu ID, English yaitu E dan N.